sekarang nih relationship, hubungan pernikahan. Jadi by the way, saya kenal ibu dari ibu belum menikah sampai ibu menikah, dan it's such a big blessing melihat ibu menikah, bahkan saya hadir juga di acara pernikahannya. Jadi waktu itu saya lihat, wah ibu bahagia sekali, dan finally akhirnya menikah juga ibu, dan saya juga sangat-sangat bersyukur bisa lihat kebahagiaan ibu di malam resepsi hari itu. Dan mungkin yang mau saya tanyakan adalah cerita awal ketemu sama si Pak Su ini gimana, dan kenapa sampai bisa yakin orang ini yang harus saya nikahi? Jadi apa tadi ya itu ya karena apa ya, ada yang mengenalkan juga. Ya tadi ya berangkat dari tadi kita dibentuk kembali, yang waktu saya mengalami Tuhan itu, ya itu kado dari Tuhan itu. Kado dari permukaan dan dibentuk kembali, bangkit kembali, dan akhirnya buka hati dan juga buka diri untuk kamu mau jangan hanya menuntut saja, kamu harus introspeksi, kamu mau jadi wanita yang seperti apa. Kadang-kadang kita kan nuntut Tuhan, aku maunya yang kayak gini nih kriterianya nih, bisa sampai panjang banget listnya. Tapi kita lupa, sebenarnya kita juga harus ada ini juga, oh iya saya ini seperti ini, saya juga ada kekurangan, saya juga ada kelebihan, saya ini pantas nggak nanti jadi istrinya orang. Sepadan tidak dengan dia nanti. Ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan sosok pria ini. Ya, jadi maksudnya itu dikenalkan sama salah satu anggota gereja lah waktu itu, dikenalkan, dan berawal dari perkenalan itu ya komunikasi intens segala macam. Tuhan mudahkan ternyata. Terus nggak lama ya kita punya komitmen. Saya bilang kalau misalnya mau lebih serius lagi, ya, oke, tapi saya maunya tuh ke arah yang pernikahan. Karena kalau hanya untuk ya mengisi apa gitu, saya rasa saya sudah cukup ya. Saya sudah punya lingkaran pertemanan untuk happy ada, pekerjaan saya sudah settle semua. Tapi kalau untuk hanya sekedar ya itu saya tidak mau. Tapi ya puji Tuhan, Pak Su yang sekarang suami saya itu, dia juga waktu itu pikirannya juga mengarah ke pernikahan. Jadi saya bilang apapun yang terjadi, kita bertengkar atau apapun itu kita harus selesaikan, karena kita akan berangkat ke pernikahan. Karena pernikahan itu kan akan lebih banyak segala macam itu. Kita selesai dengan ini pasti. Jadi dia berawal dari pertemanan, berawal dari hari itu dikenali. Kita punya visi yang sama untuk kita mau sama-sama bertumbuh, kita sama-sama saling mengenal. Ya Tuhan akhirnya memudahkan semua. Berarti saya bisa bilang bahwa jawaban dari permukaan itu benar-benar nyata dan ada. Jadi akhirnya saya mau menyambung ke bagaimana sih cara ibu ngebalance menjadi wanita karir dan istri. Karena sepertinya akhir-akhir ini tuh kata-kata high value woman itu sepertinya lagi duar sekali, mencuat sekali. Jadi bagaimana sih cara ibu ngebalance karir dan juga kehidupan sebagai istri? Ya seperti yang nyambung sama yang tadi kan, sebelum bertemu dengan Pak suami kan, saya juga harus lihat diri saya sendiri. Itu juga melalui perjalanan juga, melalui doa puasa juga waktu itu Tuhan kasih jawaban, dan akhirnya ya saya juga harus akui, saya kalau misalnya sebagai wanita saya memang tipenya yang tipe wanita dominan. Saya alpha banget, saya alpha woman. Jadi sering, karena saya anak pertama di keluarga. Kok tidak kelihatan di pertemanan ya? Ya saya kan Cancer juga orangnya. Baiklah. Cepat akrab. Zodiak ke zodiak ya. Ya ini supaya ini saya. Jadi intermezzo aja. Gitu. Jadi waktu itu saya sudah tahu kondisi saya sebagai wanita karir, saya mandiri, saya sudah punya semuanya. Dan saya menikah dengan pria yang ya dia mapan juga. Tapi memang kalau dari segi umur kita memang agak beda ya. Tapi
saya belajar untuk sebagai istri ya kita harus nurut kepada suami. It's good. Memang kita di kantor kita pimpinan, kita harus lead orang, harus ini segala macam, tapi sebagai istri ya kamu harus ikut kepala rumah tangga. Wow. Kita nggak bisa di egois, nggak bisa. Ya ada beberapa hal yang pasti kita ikut dia punya pendapat, karena saya juga itu kan semua komunikasi. Benar. Jadi ya tetap harus tunduk sama suami. Cuma bukan berarti kita harus ikut semua yang tidak baik, yang enggak juga. Jangan ini penyembahan, aduh suami saya nomor satu dia gini-gini, enggak juga, itu bukan saya. Jadi selagi kita berjalan yang baik dan benar, selagi dia bisa memimpin saya, ya selagi pendapatnya benar lah, mengarah ke yang baik, ya pasti saya ikut lah, menghargai lah. Oke. Berarti cara ngebalancingnya tuh dengan apa ya, mendengar juga dan kayak apa ya, lebih menurunkan egonya. Itu berat. Itu berat ya saudara-saudara. Itu berat ya, tapi bisa kok. Bisa. Saya lihat bisa kok sampai hari ini baik-baik saja. Oke. Dan mungkin next mungkin ini nasihat juga dari ibu buat perempuan-perempuan yang mungkin seumuran saya dan saya juga mungkin ada wanita-wanita yang berpikir bahwa lebih baik kejar karir dulu baru nikah, tapi ada yang berpikir bahwa nikah dulu baru kejar karir. Nah itu gimana tuh? Kejar karir dulu nikah atau sebenarnya itu tergantung dari kita sendiri sih. Iya, point of view masing-masing kita sendiri. Dan jangan mau dibanding-bandingkan, karena masing-masing orang tuh punya jalannya sendiri-sendiri. Oke, itu saya setuju. Jadi jangan membandingkan, oh kamu udah nikah habis saya juga ya, enggak juga. Lagi kita masih bisa, kita belum, intinya gini loh, kayak saya contoh, kembali ke saya lagi kan, jadi contohnya. Saya dulu juga suka jalan-jalan, saya suka sekolah, saya suka ini. Tapi ada satu titik saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Kalau kita masih sibuk dengan kita masih pengen ini, takutnya kita dipaksa menikah, kebutuhan itu kita cari, kita nggak ada, kita jadi emosi kan. Jadi kebutuhan itu kita harus penuhin dulu, kita bahagia dulu, kita rasa diri kita gelasnya penuh dulu. Jangan kita gelasnya kosong, kita untuk dia isi gelas kita, itu nggak akan bisa. Jadi ketika gelas kita penuh, kita sudah bahagia, kita sudah beres, oke, selesai, oke, semua sudah aman. Ya contoh sekarang kan kita perjanjian pun, saya sudah perjanjian kok sama teman-teman, udah selesai gitu. Jadi kalau hasrat untuk mau nongkrong apa-apa segala macam udah nggak terlalu kayak dulu lagi. Bisa manage lah, bisa ini. Tapi kita juga kita juga tidak menyalahkan perempuan-perempuan yang sudah menikah baru mengejar karir. It's okay. Itu kan privilege masing-masing. Iya, itu kan. Dan kita juga harus untuk mencari jodoh itu sebenarnya itu itu dari kita juga. Ya nggak mungkin dong Tuhan tiba-tiba kasih belum. Terus kita ada di kamar, habis kita nggak mau ketemu orang, terus kita mau dapat jodoh kayak film Korea itu nggak mungkin. Iya loh. Aku maunya kayak kali. Dan kali datang tiba-tiba enggak. Tapi kita mau belajar untuk buka diri. Betul. Tapi ya tetap harus didoakan. Misalnya ada yang berteman aja dulu, jangan langsung enggak deh aku kan maunya kayak gini. Enggak juga. Kita kan juga ada kelebihan juga, kita ada kekurangan. Dia juga ada kelebihan, dia ada kekurangan juga. Masing-masing orang begitu, tapi kita mau belajar untuk membuka diri dulu, kenal dulu. Okay. Terus abis itu baru kita bisa bawa dia dalam doa. Kayak suami saya bisa bawa dia dalam doa sebelum itu. Doa dalam puasa 2-3 hari. Iya betul. Bukan saya luar biasa. Jadi saya waktu itu hanya minum air putih kayaknya waktu itu. Terus setiap jam berapa saya doa. Dan Tuhan kasih yang terbaik, dan jawaban yang terbaik ya. Suami saya sekarang bisa mendukung pekerjaan saya, keluarganya juga mendukung dan menerima saya punya tidak meskipun orang tua saya jauh, orang tua kandung saya di Kupang, tapi saya punya orang tua di sini. Itu yang membuat saya puji Tuhan banget ya. Itu juga pengorbanan juga, karena waktu itu pernah, singkat cerita ya, pernah dulu sebelum menikah dengan beliau pun saya juga merelakan mengorbankan diri untuk tidak
merayakan Natal dengan saudara saya waktu itu mereka mau Natal di Bali. Kalau mau dibilang saya sedih banget karena itu kan terakhir kalinya mereka tinggal kan. Selanjutnya kan mereka nikah dari saya, terus adik-adik saya nikah. Tapi saya bersyukur saya akhirnya bisa connect kan dengan keluarga di sini. Karena saya rasa saya Natal di sini dulu deh. Itu bentuk pengorbanan juga. Caranya untuk dapatkan jodoh begitu juga. Kita juga berkorban juga. Saya mengorbankan bisa tidak liburan ke Bali. Dimana waktu itu harusnya saya ikut. Kapan lagi kita semua lagi single kita sama-sama ke Bali. Ya memang harus ada yang dikorbankan. Saya korbankan untuk saya bisa nggak diterima oleh keluarga mereka. Saya pantas nggak jadi keluarganya mereka. Ya mereka juga bisa menerima saya nggak? Atau saya bagaimana? Saya bisa menerima mereka sebagai keluarga saya nggak rasanya? Saya bisa sukacita nggak jadi bagian dari keluarga mereka? Waktu ketika saya menikah, itu terjawab ketika waktu saya Natal saya di sini. Semua tanya saya kenapa nggak ini ngapain? Orang tua saya tahu ada sesuatu hal yang saya pengen uji lagi lah. Ini enggak ya, yang sampai enggak atau apa enggak kan terburuknya gitu kan bikinnya ini tapi enggak lah gitu. Ya akhirnya Tuhan bukakan jalan. Mereka begitu welcome sama saya. Sampai saat ini pun mereka juga jadi support system juga. Jadi ya bersyukur ya itu. Jadi jangan takut untuk ada orang lain bilang itu hari kapan. Ya namanya mau jodoh apalagi rezeki itu tuh kan Tuhan yang tahu semua. Iya kan? Tapi jangan sampai juga pilih salah orang ya. Pilih salah orang juga, tetap didoakan, tetap intinya jangan keburu lah karena omongan orang terus masih comot-comot pilih semua. Akhirnya bahaya gara-gara itu sudah ada. Terus ya udah deh kamu aja. Itu juga nggak baik. Ini tetap ya jangan sok suci juga. Kita dalam gereja kita sama ketemu ini jangan juga memisahkan diri. Enggak juga tetap harus atau dalam kamar harus tiba-tiba pengennya ini kan nggak mungkin juga. Iya, harus berdoa saya pengen dapat teman, pengen dapatnya misalnya takut Tuhan misalnya. Ya rajin gereja, rajin persekutuan, cari komunitasnya, Wak. Rajin ikut pemuda. Iya dong, pemuda Fatalik Yoen datang ke sini banyak sekali. Ya bukan rajin cari jodoh, tapi kan setidaknya kan kita bisa bisa berteman. Siapa tahu dengan mereka punya teman atau mereka punya sahabat atau mereka punya saudara. Betul. Aduh, ini anaknya ini loh aku kenalin dia cinta Tuhan. Kamu juga kayaknya cinta Tuhan deh. Nah dipertemukan. Akhirnya lama-lama pokoknya ada saja deh. Yang penting hidupnya benar. Karena seperti kita baca maksudnya saya lupa. Dahulukan dulu kerajaan Allah maka semua akan tambahkan kepadamu. Itu tuh yang poin yang paling penting. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, ya ampun kita makan minum aja Tuhan kasih. Pakemnya jelas. Semuanya udah ada kok. Jodoh nggak mungkin Tuhan nggak kasih. Betul. Ada tenang dia sudah dipersiapkan yang terbaik. Mungkin dia lagi mampir di kios sebelah. Belum kios. Iya dong, dia masih di jalan masih OTW atau masih di download. Nah kita juga harus upgrade diri juga. Oke. Berarti itu dia jangan takut, tenang. Jadi itu tergantung privilege masing-masing ya. Jadi tergantung dari kalian merasa cukupnya bagaimana dan kalian mau reach out-nya bagaimana itu tergantung kalian, tapi yang penting hidupnya benar seperti yang tadi Ibu bilang, kita dahulukan dulu Tuhannya, baru segala sesuatu pasti akan datang. Oke. Dan satu pertanyaan lagi. Masih ada mimpi yang pengen diraih tidak? Kan karir jelas nih, jabatan ada, rumah punya, suami ada, masih ada mimpi apa lagi yang ingin dicapai atau keinginan terdalam yang pengen dicapai? Sebenarnya kan juga bingung sih tentang karena semua sudah ada ya, paling kalau untuk keluarga ya ingin ada kerinduan ya, ada keturunan. Itu amin ya. Itu amin ya, didoakan. Tapi ya untuk upgrade diri atau apa, saya pengen menjadi yaitu perempuan yang berdampak. Siapa tahu saya bisa menginspirasi mungkin melalui video ini, podcast ini, atau mungkin saya nanti diundang siapa untuk jadi pembicara untuk kita bisa menjadi berbagi lah mungkin melalui materi lewat notaris bisa juga atau bisa juga menjadi memberi hal yang positif lah
kalian tadi saya sharing pengalaman hidup. Kayak tadi sudah dibilang kan saya pernah mengalami kekerasan. Nah, itu saya juga bisa berbagi dengan teman-teman atau adik-adik siapapun. Jangan pernah takut untuk apa ya, kita tuh berharga kok di matanya Tuhan. Manusia boleh berkata tidak baik sama kita, it's okay, tapi jangan izinkan kata itu masuk dalam hati kita. Itu adalah sampah. Nah, itu kenal saya itu sih, pengen kantor saya juga semakin diberkati, bukan hanya sebagai kantor tapi bisa menjadi berkat. Orang-orang yang datang pun tidak hanya, kadang-kadang mereka curhat di luar itu juga, misalnya ada yang curhat, kita juga pernah mendoakan mereka juga. Jadi ketika itu ada yang pernah mau berpisah, dan tiba-tiba keinginan saya langsung kayak saya tutup pintu, saya doakan dia. Padahal saya nggak terlalu kenal ibu itu, tapi Tuhan kayak taruh hati saya untuk berdoa. Jadi saya juga pengen ya, mungkin itu karena pengen sekolah juga. Teman-teman saya juga kebanyakan anak sekolah juga sih. Jadi pengen lebih menjadi bukan hanya sebagai notaris yang notaris saja untuk pekerjaan, tapi bisa menjadi wadah yang mau wadah juga, ada yang mau cerita, ada yang mau share. Kita bisa berbagi, kita bisa saling menguatkan juga gitu. Oke, jadi ini penting sekali sih. Jadi ternyata ada beberapa hal yang saya rasa semua orang pengen untuk memberikan yang terbaik ya Ibu. Jadi hal pertama yang saya notice tadi Ibu pengen keturunan, amin, kita doakan Tuhan memberkati, dan semoga suatu saat ada dedek bayi kecil yang lucu yang ketika kami pergi ke rumah ada. Kemudian yang berikut semoga kantornya diberkati dan bisa jadi orang yang berdampak. Kita aminkan semuanya. Dan masih ada lagi pertanyaan ini Bu. Tenang saja, masih banyak pertanyaan, jadi bersabarlah. Jadi mungkin ini pertanyaan saya secara pribadi. Mungkin pesan apa yang bisa Ibu berikan kepada perempuan-perempuan di luar sana, baik yang masih muda, baik yang sudah tua, atau baik yang masih ada di dalam bangku sekolah Ibu, bagaimana mengatasi rasa insecure mereka dan bagaimana menjadi perempuan yang benar-benar berdampak? Untuk mengatasi insecure ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Yaitu kita harus pertamanya kita harus dekat dengan Tuhan dulu. Kita percaya bahwa kita ini diciptakan spesial. Jadi untuk mengatasinya ya jangan kita terlalu dengar mereka juga. Memang sakit sih sakit. Hanya kita harus biarkan itu sampahnya mereka, kita buang ke yang lain. Itu sampah, itu jangan sampai orang-orang boleh berkata yang tidak baik, tapi jangan izinkan kata-kata itu masuk di ruang hati kita. Itu mengatasi insecure. Untuk mengatasi insecure. Mungkin kalau saya agak lebih spesifik ya itu. Mungkin rasa insecure yang mereka alami adalah mereka merasa dari diri mereka sendiri. Misalnya saya terlalu gendutan nih, atau lengan saya terlalu besar, atau muka saya banyak sekali jerawatan, atau saya pendek, saya terlalu tinggi. Bagaimana itu? Harus soal fisik, soal fisik ya kita di itu. Pertama kita dekat dengan Tuhan dulu. Kita merasa menyadari value kita tuh di dalam itu seperti apa. Iya kan? Contoh dulu. Saya rasa saya paling kecil ya antara lainnya. Tapi saya bisa kok akhirnya lolos sampai SD dan sekarang. Dan ini buktinya loh. Sekarang saya notaris. Kalau mau dibilang dulu orang nggak percayain saya. Kalau misalnya kok Elvin dulu ya nggak pernah mau nyanyi, nggak pernah mau olahraga, nggak pernah mau ikut kegiatan apapun, kok bisa ya dia sekarang notaris? Ya karena kita harus bangkit, dan kita yang harus bangkit sendiri. Kalau kita dibangunin orang susah, kita yang harus bikin pola pikir diri kita sendiri, kita yang bikin, karena yang harga diri kita tuh kita sendiri. Saya setuju. Itu kita yang harus bangkitkan. Jadi dulu saya insecure juga. Hanya lama-lama saya berpikir, kalau saya gini terus gimana mau jadi apa saya? Nah makanya puji Tuhan, saya dulu juga pernah sempat
cerita ke mama, kasih tahu ke mama, mah karena saking insecure-nya, waktu saya TK saya bilang ke mama, saya bisa masuk SD nggak ya? Wow. Kakak bisa, kan kalau di luar saya panggil kakak, mah kakak bisa nggak ya masuk SD? Kakak kayak gini, bisa nak, kan ada ketakutan, bisa nak. Kelas 1 SD, naik kelas 2 juga tanya gitu, kelas 3, 4, 5 sampai kelas 6, tanyanya pertanyaan yang sama, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi pelan-pelan Tuhan bikin, ya itu tadi melalui kita upgrade diri dan harus orang tua sehat dan support sistemnya sehat. Terus ini SMP juga gitu, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga gitu, mak bisa nggak ya SMP, bisa nggak ya, SMA juga gitu, S1, S2. Terus sekarang notaris, dia juga, mak bisa nggak ya notaris. Kakak, kamu udah sampai dari TK sampai ini pertanyaannya sama, terus sekarang kamu notaris, bisa. Ya itu, kita mengatasi insecure dari kita nilai diri kita sendiri. Kita, misalnya kita jerawatan, ya udah kita mungkin coba cari cara apa kek, misalnya mungkin kita beli skincare atau kita kasih regen bersihkan muka, bisa. Atau kita misalnya kita rasa diri kita kecil, tapi kita punya kelebihan apa nih? Betul. Kita sukanya nyanyi, kita les nyanyi, kita ini apa namanya, kita suka ini apa, maju ke depan misalnya, bicara atau apa. Dulu saya nggak pernah bisa kayak begini, dulu tuh nggak kayak gini, nggak bisa kayak gini tuh, itu nggak. Tapi saya pengen berubah. Dan yang paling utama juga orang tua, kadang-kadang orang tua kan menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dikatakan, ataupun ada teman-teman yang kataannya tuh toksik. Ada perkataan toksik yang membuat kita, oh iya ya aku kayak gitu ya. Ya orang tua misalnya, bodoh sekali kamu gini, dibanding-bandingin dengan keluarga kakaknya, adiknya, itu tuh juga nggak baik. Jadi peran orang tua tuh juga penting, dia bukan karena anak sendiri. Ketika orang tua bilang, kakak kamu hebat, kakak kamu keren, tapi kamu kurang ini ya, itu kita bisa menerima. Tapi kalau, aduh kamu nih malas, bodoh, jelek, hitam, itu kadang itu kata itu kadang-kadang masuk dalam otak kita mengiyakan, iya ya, dan itu akan terbawa. Jadi peran orang tua itu juga penting bagi insecure-nya anak. Terus gimana sih bisa berdampak? Mungkin singkat saja. Untuk berdampak, kita harus menjadi diri kita sendiri dulu. Be yourself, jangan jadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri. Jadi tahu nilainya. Kita tahu nilai kita seperti apa dan kembangkan. Kita kelebihannya apa, kita kembangkan di situ. Jangan kita ikutin orang lain punya orang, tidak. Itu tetap jadi diri sendiri, kembangkan potensi yang kita tahu potensi kita di mana, kita kembangkan di situ. Caranya untuk berdampak sebagai seorang. Jangan jadi orang lain untuk bisa diterima. Kadang-kadang kita kan penerimaan orang lain kan kita, wah aku harus jadi seperti ini supaya aku diterima orang lain. No, ya. Tetap jadi pribadi. Kita mau dicuekin, kita nggak disukai orang, tapi akan ada lingkungan yang menerima kita seperti itu. Mungkin lingkup kita yang salah. Iya kan? Betul. Lingkaran kita yang salah. Nah, kita juga harus lihat itu. That's why penting untuk ketemu komunitas yang pas dan tepat. Nah, kita sudah ngobrol cukup panjang dan lama sekali, dan I think ini daging semua, tergantung bagaimana kita mau menyerap dan mau mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan ini pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan, apa the best part of being you? Apa hal terbaik dari menjadi seorang Elva Rafael dalam hal apapun, baik pekerjaan secara individu atau apapun? Ya, best part-nya ya tenang dalam segala situasi, bisa mengontrol situasi dengan baik, kontrolernya bagus, tetap mengontrol diri walaupun lagi dalam keadaan keadaan rugi, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, tetap bisa mengontrol untuk menjadi pribadi yang tenang. Itu kita berantakan, tapi kita tetap tenang, kita tetap percaya diri, karena Tuhan yang akan menyediakan semuanya, Tuhan yang tahu jalan hidup kita. Betul. Jadi kenapa penting saya tanyakan ini, karena banyak orang tidak tahu nilai plus dalam dirinya dia. Jadi
bagaimana ibu menggambarkan diri ibu bahwa ibu pintar dalam mengontrol emosi ibu. Itu salah satu hal yang cukup baik dan menunjukkan kematangan seorang perempuan itu, karena ibu menyadari betul nilai yang ibu punya sebagai seorang Elva Rafael. Oke. Thank you, sudah banyak sekali ngobrol dan saya rasa akan berdampak sekali dan akan menolong kita, buat teman-teman yang menonton saya rasa akan menolong sekali. Dan yang terakhir Ibu, ini yang paling terakhir ya, dari tadi saya bilang terakhir terus. Terakhir ya. Iya, ini yang paling terakhir. Ini rapid question, jadi pertanyaan cepat. Jadi setiap kali saya bertanya langsung dijawab. Wow, aduh, tantangan ya. Langsung dijawab, tidak boleh lama-lama. Yang pertama, buku favorit. Di Lestari. Apa? Madre itu cerita apa sih? Cerpen. Ya, ada Dewi Lestari. Oh, The Queen. Oke, baiklah. Dewi Lestari. Yang berikut, drakor favorit. Apa ya? Banyak. Harus pilih satu dong. Apa sih belum? Dot. Oke, itu Afghanistan. Oh, Discovery of the Sun. Best. Kalau itu sih best. Ada satu yang baru keren sekali yang ibu kemarin sempat tanya When Life Gives You Tangerine. Itu kan masih ongoing ya. Saya takut penasaran nanti. Betul, oke. Next, aktor K-pop favorit. Aktor ya Hyunbin. As always, kita ini punya kesamaan suka dengan Hyunbin. Baiklah, Hyunbin. Walaupun dia udah nikah tapi udah lah Dia kan satu. Oke. Terakhir, perempuan favorit Elva Rafael. Vera Moi. Saya punya mama sendiri. Oke, Vera Moi. Hai Mama, Anda adalah perempuan favorit daripada anak pertama Mama, Ibu Elva Rafael. Oke. Thank you Ibu. Sudah ngobrol panjang lebar dan I think ini bisa memberkati banyak orang, semoga. Dan apa yang akan kita lakukan dengan diri kita tergantung bagaimana kita mempertimbangkannya ke depan dan kita mau jadi apa ke depan, kita mau berdampak atau kita hanya mau menjadi manusia biasa saja, ya kan? Jadi saya izin bacakan satu bait kutipan puisi saya untuk menutup podcast kita hari ini. Judul puisi saya yang saya tulis judulnya Perempuan. Perempuan adalah keajaiban sejarah yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Sesekali ia menangis mengiringi perasaannya. Namun tak kadang ia lebih berani membunuh kelemahannya. Tak peduli bila hari ini ia berdasi atau menggendong bayi. Tak peduli ia berseragam atau berdebat di dapurnya. Ia dipilih untuk bercerita perihal jejak kaki manusia. Oke, perempuan berdampak. Kita harus menjadi perempuan berdampak. Oke. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga Ibu sudah berbagi cerita. Kita ketemu lagi di next podcast, tentunya dengan tamu yang berbeda. Semoga tamu yang berikut juga dapat memberikan dampak yang baik. Dan sampai jumpa lagi di ST Story. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Thank you. Terima kasih ya